Adi aku gitu. Pas saya buka, Nimas cantik, aku di depan gerbang sekolahmu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah. Susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka seperti itu. Apakah kalian dapat merasakan kengerian yang telah kualami? Gimana mungkin hal ini terjadi kepadaku? Mengapa kebaikanku kamu salah artikan? Aku hanya bersikap baik kepadamu. Mengapa kamu memberikan rasa trauma ini untukku? Gue Gusti Gina, selamat datang di Kelam, di mana di sini akan mengungkap misteri dalam keheningan. Adi dan Nimas. Belakangan ini banyak sekali perbincangan tentang sebuah kasus yang menghebohkan dunia maya. Sebuah kasus di mana ada seorang remaja cantik yang hanya ingin memberikan kebaikan kepada sesamanya. Tapi siapa sangka, hal itu membuatnya menjadi terobsesi pada wanita tersebut yang mencoba bersikap baik padanya dan meneror selama kurang lebih 10 tahun. Jadi, kayak gini ceritanya. Disinilah kisahku dimulai. Kejadian ini bermula dari sebuah tindakan kebaikan yang sangat sederhana yang dilakukan Nimas kepada Adi. Nah, saya ini waktu itu ngelihat Adi itu kok ini ya, apa ya namanya, kayak kok nggak pernah ke kantin, kok di kelas aja gitu loh. Saya tanya, "Di, kamu nggak ke kantin ta?" "Enggak nih." "Loh, kenapa?" "Nggak enggak, aku iba gitu." "Enggak, maksudnya ya udah kasih uang 5.000." Dari itu ya udah biasa. Nimas adalah seorang wanita asal Surabaya, Jawa Timur, yang memiliki nama lengkap Nimas Sabela. Dirinya mengungkapkan kisah menakutkan yang telah dia alami selama 10 tahun lamanya. Pengalaman tidak menyenangkan tersebut adalah akibat obsesi seorang teman sekelasnya di SMPN 34 Surabaya yang bernama Adi Pradita. Saat mereka duduk di bangku SMP, Nimas mengetahui bahwa Adi adalah anak yang pendiam, tidak memiliki teman, dan juga jarang pergi ke kantin karena tidak membawa uang saku. Pada suatu hari, Nimas dengan niat baiknya memberikan Adi uang sebesar 5.000 rupiah agar Adi dapat makan di kantin. Namun kebaikan kecil tersebut justru berujung mimpi buruk yang sangat berkepanjangan bagi Nimas. "Kamu memberi neraka untukku." Setelah Nimas lulus dari SMP dan telah duduk di bangku kelas 11 SMA, dirinya sering diteror oleh Adi. "Nimas cantik, aku di depan gerbang sekolahmu." Nah, saya percaya kenapa? Dia tuh ngefoto sama temen saya, ngintip gitu. Loh, beneran ada anak itu. Nah, akhirnya saya lari disembunyiin di dalam kelas sama teman-teman. Cara Adi membuat Nimas ketakutan karena Adi bisa tiba-tiba datang di depan sekolahnya hanya untuk menemui Nimas yang baru selesai berlatih paskibra. Puncaknya pada saat Nimas mengucapkan terima kasih kepada Adi yang telah mengucapkan bela sungkawa ketika sang ayah wafat pada tahun 2015. Ayah saya meninggal. Nah, saya meninggal, terus dia bikin bikin DM messenger di Facebook. Nah, dia bilang kayak turut berduka cita lah, bela sungkawa, sportif. Nah, saya cuman bales, "Iya, di sama-sama. Ya karena kamu temenku, kamu ada
apa ya, nge-support dikit gitu Betul. kan. Dan saya intinya tuh aku tuh nggak suka sama kamu, intinya udah tak anggap wis biasalah teman gitu. Menurut Nimas, Adi merasa bahwa dirinya membuka hati. Sejak saat itu, Adi mulai menguntit Nimas melalui sosial media dan terus-menerus mengiriminya pesan. Karena kesal di stalking, Nimas akhirnya mendatangi Adi untuk bicara baik-baik. Di saat mereka bertemu, Adi malah mengungkapkan perasaannya kepada Nimas. Tetapi Nimas berkata bahwa dirinya tidak menyukai Adi, dan Nimas pun sudah memiliki kekasih. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi bukannya berhenti mengejar Nimas, Adi bahkan meminta Nimas untuk memutuskan hubungan dengan kekasihnya. Setelah itu ternyata Adi sempat meneror kekasih Nimas, dan karena hal tersebut Nimas pun putus dengan kekasih. Penderitaanku berakhir di sini. Singkat cerita, muncullah kakak Adi karena dirinya tidak terima bahwa adiknya dijelekkan dan dipojokkan dan mengancam akan membawa ke jalur hukum. Dalam postingan kakak Adi mengatakan bahwa Nimas hanya memanfaatkan kepolosan sang adik dan bertanya mengapa 10 tahun diam dan baru speak up sekarang. Namun statement ini belum jelas karena setelah ramai, netizen banyak bertanya-tanya soal tidak adanya bukti dari postingan kakak Adi tersebut. Bahkan, tiba-tiba saja akun kakak Adi itu hilang. Tapi Nimas tidak ambil pusing, dan kasus ini telah ditangani oleh pihak berwajib, tepatnya yaitu di Polda Jawa Timur. Polisi memanggil Nimas untuk dimintai keterangan dan untuk membuat laporan. Karena menurut pihak berwajib, perilaku dan perbuatan Adi sudah termasuk dalam kategori pelecehan dan juga ancaman penghilangan nyawa. Akhirnya Adi pun ditangkap di rumahnya di kawasan Kebraon, Surabaya, tanpa adanya perlawanan dari Adi. Untuk mengetahui tentang kondisi kejiwaannya, pihak berwajib akan menggandeng profesional di bidang kesehatan kejiwaan. Dan sejauh ini, polisi belum menjelaskan status hukum terhadap Adi. Lantaran masih akan dilakukan pemeriksaan yang intensif. Besar harapan kejadian ini dapat memberikan suatu pembelajaran penting kepada semua pihak agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan semoga kasus ini cepat terselesaikan dengan baik. Penguntitan adalah sebuah serangan terhadap privasi. Setiap langkah kita diawasi, setiap momen kita dikejar oleh bayang-bayang yang tak diinginkan.